rame banget nih Mas. Apa nih? Piala Banyak Dunia yang rame. 17. Tapi sempat FIFA katanya memprotes PSSI tentang penjualan tiket yang nggak sebanding. Iya, Gitu, iya, iya. Mas. Tentang buat pertandingan U17 Indonesia tiketnya tinggi. Tapi giliran negara lain Kecil ya, iya, harganya. penjualannya. Iya, penjualannya ya. Tapi kayaknya PSSI merubah sistem pas di 16 besar nih. Saya lihat rame-rame aja yang nonton 16 besar. Iya, iya. Apalagi JIS. Iya. Rumput JIS kenapa dijelek kan? Lagi jelek nggak tahu dah. Ya, nggak tahu. Kita nggak nyoba kan rumput Iya, JIS ya, mungkin kebetulan timnas. mungkin dari kamera jelek, tapi Iya, dari kamera jelek. pas nginjak atau ini kan. Iya, lebih jelek lagi. Iya. Pas hujan. Iya, pas hujan. Nah, kemarin saya ke Ancol tuh lewat JIS. Masih tahap pembangunan, Mas. Oh. Ininya kan integrasi Iya. ininya kendaraannya dan JIS. Oh ya, bagus lah. Nah, ada apa nih dengan U17 nih, Mas? Dari sistem seleksinya aja kayaknya udah meragukan nih. Kalau yang saya baca dia di 12 kota, 12 daerah, terus dikumpulin tersaring 120 berapa tuh? 120 orangan lah lebih ya kan. Nah, itu diadu 2 kali 20 menit per tim. Kalau sistem ini kan. Iya. Tapi yang lucunya itu mereka udah ada 2 gelombang Mas yang udah terkumpul. Waktu itu kan dari diaspora sama dari AFF U16. Kalau dari seleksinya mah kayaknya yang terkenal cuma itu tuh siapa? Toci. Oh iya, Yang dari Papua. dari Papua ya. Nah, itu doang kayaknya yang terkenal, sisanya yang juara AFF. Iya. Nah, permainannya gimana tuh Mas? Permainan Lawan ini dulu deh, Ekuador. Lawan Ekuador. Pas 1-1 nih, U17 nih. Lawan Ekuador sebenarnya kita kalah sih itu. Iya. Karena Ekuador imbang aja beruntung. Ekuador lemah di finishing. Mungkin pertandingan pertama ya, jadi emang agak beda atmosfernya. Tapi yang jelas Ekuador mengurung kita itu, memborbardir itu sebetulnya. Tapi untungnya kiper kita lagi bagus. Tuh, ya kiper kita lagi bagus. Berarti kan kalau kiper itu menjadi pemain yang paling bagus di suatu pertandingan, itu berarti ada yang aneh dengan tim itu. Itu berarti kan jebol semua tuh, depan, tengah, belakang, ya kan? Berarti cuma ngandelin save dari kiper kan, berarti keserang terus gitu. Udah kecolongan ya Mas? Udah kecolongan. Jadi tapi untung kita bisa ngegolin juga kan. Itu si Arkan Kakak kan. Cuman ya gimana ya? Selebrasinya tuh ya bukan yang lawan Panama Mas selebrasi. Iya sama, dua-duanya mah kayak apa ya? Kalau aku bilang sih ya kayak udah menang Piala Dunia gitu. Kayak selebrasinya iya. Wow banget ya. Ya, yang Ekuador pun udah kelihatan. Ya mungkin masih dimaklumi karena itu gol pertama kita kali ya di Piala Dunia. Ajang Piala Dunia lagi kan. Kayak gitu. Untung kita bisa nyuri gol itu. Nah, itu sempat dibahas juga kan sama Coach Justin juga tuh saya dengar katanya selebrasinya lu ngapain selebrasi, tim lu tuh sedang padahal imbang bukan menang kan. Oh ini lawan Panama ya. Iya, lawan Panama. Gol penentu kan. Iya. Baru oke. Padahal di Panama tuh kita bisa menang Mas. Dari segi permainan harusnya kayaknya udah bisa. Iya. Panama paling lemah sih. Panama paling lemah. Peringkat 4 ya. Panama paling lemah. Kita kecolongan kan. Gol tuh kesalahan. Ya itulah di Piala Dunia tuh nggak boleh kesalahan blunder kayak gitu kan. Dan terjadi di kita. Kebobolan 1 gol tapi ya itu untung Arkan Kakak bisa ngegolin lagi. Itu sih. Nah, dalam segi permainan kebanyakan masih individu Mas. Betul. Apa itu memang teknik pemain teknik pelatih karena kan yang diajak untuk melihat seleksi dan untuk memilih kan ada 2 pelatih nih Mas. Indra Sapri sama Bima Sakti. Terus ada Budi Sudarsono ya kan, pemain ininya lah, legendnya. Nah, 2 tipikal pelatih ini kan sama nih. Jangan dari mulai si Indra Sapri waktu itu U20, U23 kebanyakan sama nih tipikalnya nih. Mereka kan mengandalkan individu.
Nah, apa emang keinginan pelatih, apa ego pemainnya Mas yang pengen bersinar sendiri? Saya nggak tahu ya. Yang jelas itu aku sih ngerasanya emang tuh DNA kita kali ya. Jadi sistem hasil binaan SSB kita tuh yang menghasilkan pemain-pemain yang kayak gitu. Pemain-pemain yang lebih suka ngegocek bola daripada main efektif, umpan kaki ke kaki, akurasi passing itu kan kita lemah di situ. Kok bisa bilang DNA Mas? Berarti udah dari lahir bebuyutannya dong, dari bapaknya. Nah, kan infonya ada yang bapaknya pemain mantan. Iya. Ya, si Arkan Kakak tuh bapaknya Purwanto. Nah, berarti waktu itu Pak Purwanto bermain seperti Arkan. Iya. Intinya sih bukan DNA genetik ya, kayak ya itu sistem pembinaan SSB kita gitu aja sih, ngasilin pemain kayak gitu. Mungkin kalau saya lihat wah ini mumpung nih Piala Dunia, dia unjuk bakat kan. Siapa tahu dilirik apa media-media, nah kayak Arkan Kakak kan katanya udah mulai dilirik. Iya. Iya. Dilirik doang. Iya, dilirik doang. Maksudnya kayak gini loh, kalau kita ngandelin teknik, banyak pemain di luar sana yang lebih bagus secara teknik. Amerika Selatan misal itu jauh lebih baik secara teknik dari kita, ditambah postur, ditambah hal yang lain-lain. Jadi sebenarnya kita kalau teknik ya nggak kalah, cuman ada faktor-faktor lain yang kita kalah di situ. Kematangan bermain, terus pemahaman taktikalnya jauh kan gitu. Kayak stamina juga ya. Stamina juga jauh. Makanya habis tuh stamina tuh di Maroko. Iya. Stamina habis di Maroko. Ya, Bima Sakti kan emang terkenal nggak suka rotasi pemain kan. Dari dulu zaman AFF. Itu aja di pertandingan 1 sampai 3. Iya, ya pemainnya itu aja. Mayoritas starternya ya itu aja. Nggak ada variasi, nggak ada alternatif gitulah. Itu sih. Untuk rotasi kalau udah macet kan harus ada pergantian kan. Tapi betul. Tetap dipaksakan pemain. Betul. Mungkin nggak sebanding kali Mas lapis 1 sama lapis 2-nya nih. Ya, menurut saya ya kalau begitu memang PR sih. Gitu. Harusnya sih memang waktu yang tersisa itu dimanfaatin terutama buat nyari pemain-pemain itu ya, yang keturunan Indonesia ya. Nah, itu Mas, keturunan Indonesia nih. Saya tanda kutip ini soalnya kan si pelatih ini nih juga lokal banget nih. Ternyata ada beberapa nama yang ternyata bukan Indonesia banget nih. Kayak Welber. Yang dari Sao Paulo Brazil tuh. Terus Vigo, mungkin Indonesia sih Vigo ya. Nama doang itu. Terus Amar Brik. Nah, terus ada saya kira orang ini. Zidan Bin campuran. Ya. Dia dari Asiop Depok. Iya, dari Asiop Depok, bapaknya aja yang Korea kalau nggak salah ya. Iya. Lokal itu didikannya. Yang saya sebutin itu kayaknya pemain yang paling bersinar tuh. Termasuk Arkan Kakak kan. Iya. Nah, kayak kalau dari saya sih maunya nih ya, PSSI bentuk tim ini harusnya bukan buat U17. Tapi untuk U20 besok. Iya, U20 naik terus ya. Nah, sebisa mungkin sih ya harapan saya jangan diganti pemain-pemainnya sih gitu. Iya. Welber sih terutama saya suka mainnya ya, dia ya untuk pemain dengan usia segitu dia matang sih. Nah, kelihatan Mas bedanya Mas. Jauh. Untuk keturunan tuh mereka bermain memang untuk progres ke depan nih. Nah, untuk yang kayak Arkan Kakak, Zidan Bin, ya kan, terus ya yang pemain-pemain lokal lainnya ya gitu-gitu aja tuh. Ngobok-ngobok tuh. Nah, kalau masalah umur pemain, bukan umur ya, jangka pemain gitu kan. Nah, kalau untuk yang individu gitu biasanya cepat nih Mas ngilangnya. Iya benar. Nah, dia habis banyak sendiri contoh lah. Kan? Iya betul. Yang main tim lama main nih tim. Jangka panjang. Betul. Ya kayak ya beberapa pemain lah saya sebutin kayak Egi sama Witan. Nah, jangka panjangnya kan jangka waktunya kan panjangan Witan. Pemain di timnas. Egi kayaknya udah mulai ditutup. Egi belum balik performnya. Nah, lawan Maroko, waduh, kayaknya emang beda level Mas. Iya, memang beda level. Dari hasil pertandingan di grup itu kan Maroko menjanjikan juga ya sebetulnya ya.
bagus juga, komposisi bermainnya ya saya nggak lihat sekilas sih kayak udah ketebak gitu. Indonesia lawan Panama aja susah gitu, apalagi lawan Maroko, sama-sama nyari lolos kan ini kan, gitu aja sih. Ya wajar kalau kalah gitu. Lawan Maroko sama-sama nyari lolos kemarin. Iya nyari lolos kan, Marokonya juga pengen lolos gitu kan. Itu sih karena nggak bukan waktu itu Maroko memang udah peringkat 1 mas. iya, kan? cuman ya namanya juga mungkin pembuktian kali ya gitu kan. Ya kan juga kuat banget tuh di 2020 kan. Iya. Iya Piala Dunia kemarin Iya, kan. iya. Ya mungkin karena apa ya? Mungkin ada skenario ya kalau misal Maroko kalah mungkin bisa kalah head to head atau apa kan. Mereka mungkin menghindari itu. Itu aja sih. Lebih skenarionya kan. Iya. Korsel. Iya, Korsel malah 0 poin malah. Korsel yang kalah kemarin atau Iya. yang kalah tuh aduh lupa saya. Nah Indonesia bisa tuh masuk. Ya, ngandelin kayak gitu mulu. Dari 3 besar. Iya, Asian Games tapi dari tetap latihan mas katanya. latihan apa? Tetap latihan meskipun kemarin kalah kan. Nabi Masakni tetap menggelar latihan. Berharap ya 2 tim dari 2 itu kalah. Iya. Malah menang 4-0. Iya. Si siapa tuh lupa saya. Kalau Koreanya kalah sih. Koreanya kalah. Korea 0 poin. 0 poin. Iya. Capek juga ya kalau hidup dari begitu ya. Iya, hidup dari peruntungan kayak skuadnya Indra Safri kemarin kan, itu juga balik lagi. Kayak gitu. Sebenarnya ada satu pemain naturalisasi yang nggak ke bawah sih, bukan naturalisasi ya, keturunan, namanya Chow Yun Damanik tuh, yang keribu dari Swiss, sempat ikut TC di Jerman, paling bagus itu sebetulnya. Kenapa tuh mas? Masalah kewarganegaraan aja itu kayaknya. Kok kewarganegaraan? Ibunya udah pindah jadi warga negara Swiss ternyata. Bapaknya emang orang Swiss? Bapaknya orang Afrika apa ya kalau nggak salah, Kamerun apa lupa sih. Bapaknya Kamerun, ibunya dulu WNI, karena pindah ke Swiss ganti warga negara. Nah kenapa dia sempat ikut ke Jerman? Berarti kan nggak tahu, makanya nggak tahu itu. Sempat ibaratnya dari pemberkasannya sempat oke nih mas di PSSI gitu kan. Ternyata pas dimasukin ke panitia Pildunnya nggak lolos. Mungkin bisa kayak gitu ya. Padahal mainnya kayak Paul Pogba katanya. Nah, kenapa nggak diusahakan untuk? Mungkin udah mepet mas. Ya buat jangka panjang lah itu berarti bisa. Chow Yun Damanik katanya sih bagus, saya nggak lihat ya mainnya. Dia udah dilirik sama negara lain mah lewat mas. Ya itu pinter-pinteran kita aja PSSI mah. Kalau pinter-pinteran kita selama Bung Erik mah kayaknya bisa. Ya. Aman itu mah. Kalau U17 udahlah mas, latihan passing dulu aja, latihan pemahaman taktikal dulu aja. Nah kan dipimpin langsung sama direktur teknik. Kan direktur teknik, bukan pelatih teknik utama. Kalau pelatih utama boleh dah Frank Warmout tuh main gaya Borussia Dortmund atau mana kayak gitu kan bisa. Tapi kaget juga lo mas bisa imbang lawan Ekuador. Benar. Saya nggak kaget sih. Bukan kaget ya, maksudnya kayak beruntung aja itu, kayak harusnya kalah ini gitu. Iya. Ya partai pembuka biasa. Kayak tegang semua itu sebetulnya. Sampai presiden FIFA kan dapat gelar kehormatan, waduh. Nah itu gimana itu mas? Kira-kira. Kan, jadi saya baca berita tuh siangnya mas. Si wasit Paulina tuh. Perugil Nicolina. Iya, sama ketua FIFA. Dia diundang sama presiden ke istana negara untuk dapat lencana bintang di Hari Pahlawan. Dia dinobatkan sebagai pahlawan sepak bola, entah untuk Indonesia apa dunia saya nggak tahu. Tapi loh sebegitunya gitu loh mas. Ya mungkin sampai diharuskan jadi dapat, kan banyak atlet-atlet kita lebih mending Bambang Pamungkas. Ya mungkin emang Hendro Kartiko, Kurniawan kan lebih pantas mereka gitu untuk mendapatkan lencana. Iya. Mungkin ini hubungannya sama politik internasional kali ya. Maksudnya hubungan antara negara sama suatu organisasi internasional, mungkin ke situ sih. Mungkin memang ada sesuatu yang nanti akan digarap bersama ke depannya. Itu di IKN. Iya, mungkin kayak gitu. Salah satunya. Sebelum apa sesudah kejadian itu saya lupa. Dia tuh
kantor FIFA untuk wilayah Asia. Iya, di Jakarta ya. Indonesia. Iya. Iya. Anak emas FIFA kita sekarang. Udah Kayak lewat mulai AFC nggak dapet- Kuala Lumpur lewat. Iya. lewat dari mulai nggak dapat sanksi. Iya, ya mulai kan? dari nggak dapat sanksi, dapat tuan rumah. Tuan rumah Ya, 2 kali, Iya, U20 nggak dapat, U17 malah dapat ditunjuk langsung. U17 tuh. Sakti bener sih itu Sakti sih. kan. Iya. U20 harusnya dapat sanksi dong, Mas. Iya, harusnya FIFA kan. PSSI dapat sanksi. Iyalah, ibaratnya membatalkan acara besar yang udah Iya. dimatangin dari jauh-jauh nih, klub negara udah pada ini kualifikasi, pas mau terbang dibatalin kan. Nah, harusnya kan kena sanksi, ini enggak. Iya. Ya mungkin di situ peran dari Pak Gianni Infantino kali. Mungkin biar Iya, iya makanya diganjar penghargaan mungkin dari situ-situ lobby-lobby dia sama internal mungkin bisa nyelamatin Indonesia, bisa Dari jadi kan. muka dunia. Iya, dari Terus baju kan di merchandise. Iya, Kan iya nggak yang gitu. berubah. Iya. Cuma 20 kan gitu. Iya 317 Baju kan di gitu. baju. Iya. Kayak gitu. Saya rasa juga pemainnya itu aja. Iya. Mungkin cuma buat bahan pemberitaan doang, kayak Iya. kualifikasi lah, ini ngajak orang-orang buat ini itu mungkin ya. Iya. Ya orang yang dimatengin U20. Tapi Tahu dalam nggak segi jadi. fasilitas belum. Iya. Mau yang main U20 mau yang main U17 kayaknya belum layak dah kita. Itu aja Piala sih. Dunia, Iya, heeh. Terus yang mana dong yang layak? Iya. Senior. Nggak Senior juga. belum. Belum. Baru tadi ditanya Bang Iya. Pipin. Aduh. Makanya nih. Nah, dari berita pemilihan pemain banyak beredar tuh, Mas, pemain titipan. Oh, ini senior nih berarti ngobrolinnya udah. Hmm, Apa U17? boleh yang mana aja dah. Oh, iya dah. Intinya kita masih berkutat sama Titipan-titipan ya? Nah, karena nyambung kan tuh sama pemain apa yang tadi ketua FIFA dapat lencana. Menjilat. Nggak enakan gitu. Iya. Ibaratnya. Nah, terlalu mengagungkan seseorang jadinya nggak enakan. Iya. Nah, itu masuk kan akhirnya kan jadi pemain titipan karena nggak enakan gitu. Padahal pemain titipan Thailand. Mas. Titipan main Thailand. Oh iya. Titipan Puang Chan. Titipan. Iya, namanya. Titipan. Yang lagi rame Iya, di iya, AFF. di AFF. Kawin sama titipan. Kawin sama titipan. Iya. Kawin kipernya ya? Iya, kawin gimana? Kawin Tamsat Canan. Iya. Titipan Puang Chan gelandang. Iya. Pemain titipan itu dari dulu ada ya, Mas ya? Maksudnya dari zaman kita kecil tuh kayaknya udah ada lah tudingan-tudingan itu. Sepengaruh besar, seberapa besarnya, Mas, pengaruhnya untuk tim? Ya, Si pemain tentu performa timnas jadi jelek dong. Kan sepak bola kan sistem ya, bermain dengan sistem ya. Kalau di dalam sistem ada satu organ yang nggak maksimal kan ngerusak sistem semuanya, menghambat gitu istilahnya. Nah dari dulu ada kan kayak siapa ya, saya mau nyebut nama nggak enak. Sebut aja, Mas. Kayak zaman Luis Milla misal. Ya mungkin sebut terlepas itu ini Senior nih? Iya senior Kok asum. senior masih dititip aja? Iya nggak tahu. Umurnya udah. Ya, ini asumsi Masa aja. bapaknya datang Iya. nih, anak saya. Bukan, udah bukan. senior. Bukan orang tuanya kayaknya. Oh, bukan. Iya, mungkin dari klub, dari mana ya. Atau mungkin emang selera pelatih, cuman kitanya aja yang terlalu negatif mikirnya. Kayak misal nih, menurut saya ya, di zaman Luis Milla nih ada pemain gelandang bertahan namanya saya nggak terlalu klop sih, nggak terlalu seneng sama style bermainnya. Memang kadang bagus tapi lebih ke biasa-biasa aja. Nggak nyetel nih sama Luis Milla. Justru Luis Milla seneng sama pemain itu. Maksudnya kayak selalu diundang gitu. Padahal menurutku performanya biasa-biasa aja. Itu satu sama ya mungkin nggak tahu juga. Terus di era sebelumnya eranya Alfred, eranya siapa ya, Kolev atau mungkin pelatih-pelatih lokal tuh satu nama yang aku nggak srek. Nggak tahu ya apa
di balik itu aku nggak tahu, mungkin emang selera pelatih, tapi ya kalau banyak media bilang dia pemain yang bisa ditaruh di berbagai posisi. Cuman ya menurutku dari kualitas ya biasa aja juga sih. Tuh. Ini ditaruh di banyak posisi, Iya. memang dia bisa. Heeh. Apa dia di posisi ini nggak bisa? Coba deh di posisi Oh. ini. Posisi ini Iya. tetap nggak bisa. Coba deh di posisi ini. Jadi kesannya kayak, wih, Iya. Nggak tahu ya. Ya menurutku sih aku setiap kali aku melihat tuh pemain kayak kurang menggigit gitu sama aja. klub, sama Iya, ininya, klubnya, Iya. sama timnas gitu. Pemain Indonesia tuh zaman dulu udah amburadul gitu kan mainnya kan. Cuman dia juga nggak kalah amburadul gitu aja sih. Itu. Dia yang bikin amburadul. Iya. Mungkin bukan yang bikin, kayak ya amburadul aja, tapi dia lebih amburadul gitu. Gitu aja sih. Tuh. Ya mungkin ini asumsi pribadi lah, yang nggak tahu lah ya. Nah, itu bisa diasumsikan, wah ini pemain titipan nih. Karena permainannya nggak mendukung rekan di tim. Nah, itu balik lagi ya, nggak ada pembuktian sih kalau kayak gitu sih. Cuman kayak kita gotak-gatuk aja gitu sih. Bukan ketitipan kali Mas ya? Apa tuh? Nggak ada pilihan? Bukan, banyak dari masa 12. Ya jelek semua. Ya. Bisa aja. Ya. Bukan pemainnya yang dititipin Mas. Tapi ada titipan dari ibu. oh. Nggak tahu deh. Iya. Plus ya balik lagi ya kayak yang tadi yang saya bilang, pemain-pemain yang ku sebut nggak cuman aku aja tuh yang mikir kayak gitu. Jadi mungkin kalau pada mau lihat nih bisa dicari di medsos. Mungkin masih ada jejak digitalnya yang berpikiran kayak aku sih banyak sebetulnya, pemain yang tadi ku sebutin atau mungkin pemain-pemain lain memang kok dia bisa dipanggil gitu loh. Banyak yang mempertanyakan. Jadi yang saya bilang tuh sebetulnya nggak benar-benar opini pribadi saya sendiri gitu. Jadi emang banyak yang merasakan, terus makanya aku bisa tarik kesimpulan gitu. Itu sih. Kalau yang zaman sekarang siapa Mas? Era Sintayong nih, skuad yang sekarang. Era Sintayong. Yang kira-kira bukan titipan deh bahasanya. Sebenarnya dia nggak bagus-bagus amat, cuman bisa dapat kepercayaan masuk. Kalau saya sih ada di penyerang sih Mas. Oh penyerang ya? Yang mana nih? Sama. Dia cedera. Iya. Di liga domestik juga nggak nyetel, padahal kita tahu kualitas liga domestik kayak begitu, tapi dapat kepercayaan mulu. Kan banyak penyerang yang lebih ibaratnya yang nggak tocer amat gitu kan. Iya. Cuma yang balik lagi waktu pernah kita bahas, kayak lini penyerang sama lini kiper itu udah milik pribadi ya. Milik pribumi kan. Iya. Sebenarnya U17 berarti cuma ngikutin timnas doang Mas. Iya. Timnas aja lah. Yang lain-lain aku nggak. Cukup menghibur Mas. Oh. Tadi saya nonton Argentina Venezuela menang dia 4-0. Menang 4-0 ya. Ya ada bibit-bibit Messi baru lah. Iya, selalu ada sih. Iya. Nah, setelah saya nonton timnas nonton U17 yang Argentina itu, kok padahal gimana ya? Maksudnya harusnya kita bisa bermain seperti harusnya ya. Gitu Mas. Harusnya bisa ke situ ya. Waktu saya nonton Spanyol Jepang, harusnya bisa kok main kayak Spanyol gitu. Iya. Terus apa yang bikin nggak bisa? Nah itu nggak tahu dah. Ya mungkin emang baik bener Mas Anjar yang pola pikir gitu. Iya, mungkin emang didikan SSB-nya beda kali, akademinya udah beda Mas. Kayak gitu sih. Kemarin saya nonton U17 Spanyol kan, dia nggak banyak megang bola tuh. Iya. Ruang kosong umpan gitu ya. Iya. Bahkan main dekat cari bola. Iya. Dia balik lagi ke belakang. Iya. Ke belakang pun dia nggak takut gitu Mas. Iya. Nggak panik. Iya. Ke belakang main pelan, tenang. dari tengah ke back ke kiper ya gitu aja kan. Umpannya aja dia sampai berapa tuh? 300-an. 300 ya. Akurasinya bagus berarti. Bagus. Iya, ya itulah yang membedakan tim-tim yang sepak bolanya maju sama enggak kan. Dari pergerakan tanpa bola, ambil posisi tanpa bola, akurasi umpan dua itu tuh udah kelihatan banget gitu antara negara yang
maju, sepak bolanya main enggak gitu. Nah kita di mana bisa ditarik sendiri. Jepang kan dalam tahap maju gitu ya kan Mas. Apalagi Asia ya. Yeah. Kalau dunia mereka satu-satunya tim Asia mungkin nih yang U17 dia masuk 16 besar. Kalau nggak salah ya kan, Jepang. Nah mereka aja main benar-benar kewalahan loh Mas. Susah ya? Iya, makanya Mas. Ibaratnya sampai ini kan di Asia nih, Jepang Asia, sampai ngos. Susah. Nah waktu lawan Spanyol, sedangkan Spanyol 90 menit full loh. Santai. Santai karena dia mainnya dari kaki. Iya. Nggak banyak sprint, nggak banyak dribbling ya. Nggak banyak hilang bola berarti ini. Nah, nggak ada tuh yang mempertontonkan individunya. Iya, tekuk, nyampe depan lepas di counter gitu. Nah, counter kayak siapa ya? Ya, terus kebobolan. Iya, kebobolan. Iya. Tekuk. Kerebut. Iya, kerebut, ke counter, panik, gol. Cuma bagusnya Spanyol sama Argentina tadi Mas, mungkin ya memang ada perbedaan, tapi kalau Spanyol dia menutup ruang umpan. Nah iya. itu bagus tuh, dia menutup ruang umpan, jadi si megang bola nih merasa sendiri. Iya. Dia kebingungan berarti salah umpan atau loss atau apa kan, jadi kerebut. Markingnya bagus. Zonal markingnya bagus. Kalau Argentina tadi mirip kayak Filipina yang babak pertama. Ya. Tadi saya nonton Argentina U17 yang megang bola langsung di press. Nah, sedangkan yang nggak bawa bola dibikin bingung. Iya. Dibikin bingung, jadi ini nggak bisa ngoper. Iya, nggak bisa ngoper. Latin mungkin gitu kali. Iya. Nah kita ada di tahap yang nggak nutup pergerakan, nggak nutup. Iya, nggak nutup juga. Main nggak jelas intinya. Berjarak. Iya, jaraknya jauh banget. Jaraknya mau nutup yang nggak megang bola terlalu jauh, mau nutup yang megang bola ketakutan ada pelanggaran atau apa. Iya. Gitu. Sebenarnya sih kan pelanggaran apa enggak yang menentukan wasit. Iya. Rebut aja dulu kan. Betul. Jarak pemain tuh sebetulnya latihan berkali-kali ya. Berarti menurut saya sih masih ada yang salah nih sama sistem kepelatihannya nih. Nggak ngajarin untuk membiasakan untuk deket gitu antar lini gitu. Belakang, depan, tengah, berarti nggak di setting, nggak dibiasain untuk deket terus gitu mainnya. Harusnya kan tuh dilatih tuh, entah itu nanti ya kali itu kan tergantung keadaan ya, nanti mungkin dalam suatu keadaan bisa merenggang, bisa menyempit gitu, yang jelas compact aja formasinya gitu. Nah di kita kan nggak kelihatan, tahu-tahu yang belakang sama tengah jauhnya minta ampun. Ya yang tahu yang di sayap bisa di depan striker gitu masih kelihatan kayak gitu. Iya, ngandelin lari sama bismillah doang crossingnya itu. Ini kita dapat bola. Iya. Bingung. Iya, bingung. Udah ditutup. Gocek udah dua yang ngepit. Iya, giliran diapit kalah duel. Ya, balik lagi kalau memang harus dilihat sih Mas, itu 17 kan. Iya. Mereka dari waktu singkat. Iya, dipaksakan sebetulnya. Untuk ajang dunia. Ditumbalin untuk main Piala Dunia. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Iya. Nah, sedangkan kan untuk menunjuk kita sebagai tuan rumah gitu kan. Mereka kan ditunjuk dulu kan. Iya. U17 baru kita mempersiapkan kan. Iya. Nah, kan dari situ aja udah salah nih. Iya, benar. Kenapa lu nggak mempersiapkan timnya dulu, baru lu pede ngajuin? Ya itu dia, nggak tahu lah, mungkin memang ada unsur-unsur atau kepentingan yang lain ya. Jadinya ya sebetulnya kita nggak bisa nyalain Bima Sakti itu karena dia nggak dikasih waktu yang panjang buat nyiapin skuadnya. U19 bukan dia, U19 bukan. U16 dia juara AFF kan. Iya, juara AFF tapi yang malah nggak lolos Piala Asia. Oh iya betul. Iya, yang malah kebantai sama Malaysia 5-1 kan. Nah itu makanya. Ya di satu sisi mungkin nggak bisa disalahin, di sisi lain sebetulnya ya Bima Sakti itu kelihatan kelemahannya jelas sebetulnya.
ya itu tadi dia nggak pernah rotasi pemain. Dari sisi taktikal juga masih perlu banyak apa ya, peningkatan kayak gitulah. Itu ya. Nah, kenapa masih ngandelin skuad yang AFF lu? Nah, ini FIFA Piala Dunia. Iya. Lu masukin yang berbeda Iya. gitu, Mas. Yang Dari ajangnya aja kan udah jauh banget. Kecuali AFC masih oke. Ini Iya. AFF di bawah AFF. AFC dipercayakan untuk megang. ya ya jadi mungkin dulu Bima Sakti udah pedean. merasa dia udah menemukan formulanya gitu. Maksudnya pemain itu ya dia cari sebetulnya. Juara nih. Iya, dia nyari pemain-pemain itu, dia ramu jadi kan. Oh ya, dia berarti udah cocok sama squad ini gitu. Tinggal tambah-tambah dikit kan, kayak Welber masuk, Amer Brkic masuk kayak gitu-gitu. Jadi hilang kan tuh cinta lokalnya. Ujung-ujungnya Iya. main barat-barat juga Iya. kan, keturunan juga. Iya. U17 kesannya apa nih Mas yang kemarin? Kesannya sih, Kesannya kan nonton nih pasti 3 pertandingan. Saya nonton sih. iya nonton. Kesannya ini cari pemain keturunan yang banyak. Pesan. Itu pesannya. Kesannya kayak Oke, kesannya ya. nggak terduga bisa 2 poin. gitu. Enggak, kesannya belak-belakan aja ya. Jelek. Iya. Mainnya jelek, terlalu egosentris. Jadi tidak bermain dengan sistem, tetapi lebih ke show off. Individu-individu itu yang harus dihilangkan. Meskipun ya itu kalian masih muda, tapi kalau di barat sana, ya minimal di Brazil lah. Umur 18 itu udah disodorin kontrak senior. Berarti kan kalian umurnya U17 ya, 16, 17 nggak jauh dari situ lah. Kalau main kalian masih kayak gitu ya, kalau pakai standar Eropa, standar Amerika Latin nggak masuk lah. Tapi PSIS dengan bangganya menyebut kalau dia udah dapat 2 pemain U17 Mas. Oh iya. Nggak, belum disebutin namanya. Terserah Tapi dia bangga sih. banget sih Iya. nyebutnya. Terserah dia lah. Semarang Iya. ya PSIS? Iya, PSIS Semarang. Dengan PSIS bangganya Semarang. dia nyebutin, wah kita senang nih udah dapat 2 nama pemain U17. Udah tentang Udah tanda tangan kontrak ya. Tapi belum tahu. Kalau Ciao. saya kesannya dari 3 pertandingan kemarin Mas, Piala Dunia terlalu superior Apanya nih? pemainnya. Oh, ini. Ininya. Iya, iya. Kalau dari segi permainan, Sombong ya? dari segi permainan saya cukup terhibur. Iya. Ya ada entertainnya lah, maksudnya cukup lah. Iya. Gitu lah, untuk tahap segitu gitu. loh. Iya, untuk umur segitu ya. Dan untuk di ajang Piala Dunia, saya nggak tahu nih ya apa si Indosiar dengan cara menyorotnya berbeda dengan RCTI tadi gitu. Jadi kesannya kan dapat banget nih Piala Dunianya gitu. Nah, tapi terlalu kayak superiornya itu. Kayak, gue main di Piala Dunia nih. Iya. Kayak gitu. Padahal jalur Banyak tuan nih. rumah. Iya. Iya. Tuan rumah. Iya. Iya. Pasti banyak nih klub-klub yang nonton nih gitu. Iya, klub yang nonton Persib, ya banyak. PSIS, Persija. Ya, banyak, bener banyak kok. Banyak. Nggak salah juga sih. Banyak. Ya. Jadi kan kayak, wih dilirik nih. Besok pasti kontrak berdatangan nih. Iya. Pasti yang di otak dia ada lah. Iya, di Ada otak lah dia. pasti terlintas gitu tuh. Iya, Itu yang benar. harus dihindarin tuh. Harus dihindarin. Kalau saya ngelihatnya itu sih, kalau menghibur oke. Cukup menghibur. Nah, kalau pesannya nih Mas. Pesannya ya itu tadi, yang kebalik saya. Hmm. Perbanyak pemain keturunan. Jadi kalau saya rasa sih selama federasi dan liga belum bisa menciptakan belum bisa menghasilkan pemain dengan kapasitas taktikal yang baik, saya rasa kita masih bergantung sama pemain keturunan. Kalau pemain harus perbanyak pemain keturunan, berarti pesan saya ganti pelatih. Ganti pelatih. Biar visi misinya Mas Oh, Ajar iya. tercapai. Iya, Kalau iya. pelatihnya masih ini nggak bisa. Iya, nggak bisa.